5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Anak-anak, setiap orang ingin tinggal di lingkungan bersih dan sehat. Nah, oleh karena itu, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga lingkungan, apalagi lingkungan di sekitar kita. Apakah kalian tahu bahwa setiap orang itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, catat informasi-informasi penting dan informasi baru yang kalian ketahui dalam materi ini. Kita akan belajar di tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Tentunya kalian bertanya-tanya, apa itu pengertian hak? Hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pada dirinya sendiri. Setelah kita mengetahui pengertian hak, apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Nah, anak-anak, jika kalian ingin memperoleh hak kalian, maka kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kemudian memperoleh hak. Di samping hak dan kewajiban, ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran melaksanakan kewajiban. Contoh dari tanggung jawab misalnya, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh menjadi sehat. Di dalam tema 4 ini, kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Maka, kehidupan bermasyarakat akan menjadi lebih teratur. Nah, anak-anak, agar hak kita untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat dapat diperoleh, kita berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan kita. Caranya dengan bergotong royong membersihkan lingkungan secara teratur dan penuh rasa tanggung jawab. Ayo, siapa yang suka bergotong royong di sini? Bapak percaya kalian pasti suka bergotong royong dalam kebersihan lingkungan. Nah, setelah itu kita akan belajar hak sebagai warga masyarakat. Seperti apa? Yuk. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Hak yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Tentunya kita semua akan menikmati kalau lingkungan kita bersih dan sehat. Hak yang keempat adalah hidup tenang dan damai, sehingga kita bisa merasa tenang dan aman dimanapun kita berada. Hak yang kelima adalah bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Hak ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita belajar tentang kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Apa saja sih kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan. Contoh yang kedua adalah menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Dan contoh yang ketiga, menghormati tetangga kita yang ada dan tinggal di lingkungan tempat tinggal kita. Yang keempat adalah membantu tetangga yang terkena musibah sebagai rasa kepedulian kita terhadap sesama. Contoh yang kelima,
menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya, tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Seperti apa contoh-contohnya? Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, contoh yang pertama adalah memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, contoh yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota masyarakat. Contohnya itu seperti bergotong royong saat terjadi musibah. Contoh yang keempat adalah menghapuskan tindakan diskriminasi di masyarakat. Yang dimaksud diskriminasi adalah membeda-bedakan ya. Jadi kita sebaiknya jangan melakukan tindakan diskriminasi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab selama di sekolah? Perlu kalian ketahui, selain di lingkungan masyarakat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab juga ada di lingkungan sekolah. Contohnya, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Penerapannya itu bisa melalui kerja bakti dan piket kelas. Nah, anak-anak, apa saja sih hak yang ada di sekolah? Sebagai warga sekolah, tentunya kita mempunyai hak selama di sekolah. Yang pertama adalah belajar dengan tenang selama pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah mendapat bimbingan dari guru. Yang ketiga adalah dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas dengan baik. Yang keempat adalah dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, seperti halnya perpustakaan, lapangan, dan lain-lain. Yang kelima adalah tidak diperlakukan diskriminasi atau dibeda-bedakan satu sama lain. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar kewajiban-kewajiban kita selama berada di sekolah kita. Yuk bersama-sama kita belajar. Kewajiban yang pertama adalah mendengarkan guru saat mengajar. Nah, anak-anak, contoh kewajiban kedua adalah melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga adalah menjaga suasana kelas tetap kondusif untuk belajar. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang kelima adalah mau bekerja sama dengan siapa saja dalam kelompok, terutama dalam kelompok belajar. Setelah kita belajar hak dan kewajiban di sekolah, anak-anakku semuanya, kita belajar tanggung jawab di sekolah. Contohnya yang pertama adalah menghormati guru. Yang kedua, menjaga sekolah tetap bersih dan indah. Yang ketiga adalah belajar dengan rajin dan selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, anak-anak, selain di sekolah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab juga ada di lingkungan rumah masing-masing. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk anak. Hak diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dan kesehatan. Kewajiban anak di rumah adalah patuh terhadap orang tua dan rajin belajar. Terima kasih anak-anak telah menyimak video ini.